Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat menunaikan ibadah puasa. Ini puasa yang keberapa? Embuh aku ramelok ngitung, sing penting nyang ya guys ya. Sing penting puasa. Oke, hari ini kita triple running. Honda Jazz-nya masih running, nunggu sampai enak yo. Sampai matinya itu ngelundung gitu yo. Ini Honda Jazz-nya. Oh, matinya langsung sakit loh. Nyala, enak. Knockingnya udah nggak ada. Yo, nyalain beberapa hari sambil beberapa kali koreksi settingan TPS. Ini udah nggak ada knockingnya. Kemarin pas digas gitu ada ngerik gitu yo. Gitu. Cherry Tiggo. Nanti tak kasih lihat Cherry Tiggo. Ini kita bakal bahas Cherry Tiggo, tapi laporan kerja dulu. Laporan kerja untuk 3 unit yang masuk atau yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Ya, ini 1 unit Grand Make finishing. Kita tinggal nunggu injektor. Ya, kita tinggal nunggu injektor. Woi, seperti baru. Kita tinggal nunggu injektor. Jadi kalau pagi gini atau dingin itu nyulit nyala, harus injek gas dulu ya nih. Nggak nyala toh, tapi injek gas dikit. Lihatin throttle-nya. Cerit yo, injek gas, nyalain. Nyala toh. Injektor. Suara mesin halus. Yo. Halus. Ini running. Ini baru dinyalain pagi ini. Yo. Tapi dibuka sambil dijemur sambil running ya guys. Kasihan. Jarang ini kerjaan di gini-gini ini yo. Jemur gini. Jarang toh. Paling kamu malah jarang lihat ada unit selesai bongkar masih dirawat gini yo. Kalau orang lain kan selesai nyala rilis yo. Selesai nyala rilis. Oh, enak aman golek duit rilis nanti masuk angin radiatornya bingung. Yo. Honda Jazz nyala, Grand Max nyala. Honda City tinggal nyalain yo. Apa mau buatin video Honda City-nya yo? Buatin nggak apa-apa nanti. Yo. Honda City-nya ada bocor di situ, nanti mau tak lem dari dalam. Ya pakai plastik setil apa pakai apa gitu, nanti tak lem dulu. Ini kol TSS-nya sudah nyala meskipun knalpotnya belum tak pasang. Nunggu radiator sama knalpotnya kropos-kropos mau dilas katanya. Radiator mau dirojok. Yo. Ini yang kemarin, yang kol TSS ngeyel bandel yo. Nih, panbel aja belum dipasang tuh. Ini kol TSS yang bandel. Kalau di starter gak mau nyala, tapi kalau disemprot bensin nyala. Yo. Yang spare partnya di sana tuh di laci masih banyak tuh. Ya, sekarang udah nyala sendiri. Enak guys, belum ada apa-apanya starter gini langsung nyala. Gitu, nyala. Barusan nyala terus tak pindah ke sini. Tadi naikinnya di situ. Aku puasa jadi nggak kuat mau pindah-pindah dorong-dorong ya guys. Akhirnya tak hidupin meskipun tanpa knalpot. Kita pindah dari situ ke sini sebentar. Tanpa radiator juga nih dari sini nih. Nih, saya tadi naikinnya di sini. Tak pantatin ke sini. Dah, sekalian nanti aku kerja sambil ini. Situ kijang selesai. Tapi hari ini kita bakal bongkar Cherry Tiggo lagi. Cherry Tiggo. Akhirnya kita dapat stuck ya guys. Akhirnya kita dapat stuck. Kita terjebak di dalam Cherry Tiggo. Kenapa terjebak? Adakah masalah yang berat-berat mas? Tidak.
hanya saja kurang pengalaman yo, kurang pengalaman dan ketelitian. Apa yang salah? Packing cylinder head bajingan ya guys. Nih, si Cherry Tiggo itu kan ada 1,6 dan 2000 cc. Nah, di 2000 cc kode mesinnya sudah tak sampaikan di video sebelumnya. Kode mesinnya SQR 484 ya. Sedangkan yang 1,6 atau 1,8 itu SQ yo. SQR 481. Oleh sebab itu, kalau kalian cari di Google untuk timing bell replacement atau pemasangan timing bell, itu nggak nemu yang 2000 cc, nemunya pasti yang SQR 481 bukan 484. Oke? Gitu ya. Nah, kita terjebak di dalam sini. Kemarin awal terjebak aku kasihan yo, karena di video sebelumnya tak kasih lihat, tak sampaikan bahwa kita menemukan kejanggalan pada valve exhaust yo, exhaust valve atau klep api kalau kata orang Jawa, kata orang kampung. Itu ada sedikit bocor-bocor. Saya tak ambil. Nah, si valve exhaustnya ada sedikit bocor-bocor, tapi kan sudah kita lakukan skur, kita rawat lah yo, kita baik-baikin lagi apakah masih bisa dirawat atau tidak gitu yo. Ternyata tidak bisa. Nah, gini contohnya. Ini yang bagus nih. Hasil skurnya putih semua. Sesuai sudut. Ini yang jelek nih. Nah, ada kena putih, ada masih hitam. Tuh yo, ada separuh yang hilang. Nah, ini efek dari P0016 yang pernah terjadi pada unit ini. Karena sebelum kita bongkar mesinnya, itu kita cek DTC dulu, ada berapa DTC, ada 3 DTC. Dan bakal kita pastikan ketika nanti mesinnya nyala, DTC nya harus hilang, minimal harus hilang, tanpa kita lakukan perbaikan yang lainnya dulu. Kalau misal kita sudah selesai bongkar mesinnya, DTC hilang, berarti kan DTC hanya ada masalah pada engine wiring. Dan sekarang engine wiring udah kita beresin, sudah rapi, harusnya hilang. Nah, tapi mesinnya gak nyala. Kenapa gak nyala? Ya ini, ternyata ini kalau mobil Jepang harusnya nyala ya, meskipun dia pakai sistem HLA. Nah, pertama terjadi kebocoran ini yang kayak gini nih, yang ini itu ada satu di setiap silinder. Bayangin aja, satu di setiap silinder, sama aja pistonnya bocor semua kan kompresinya, makanya unit gak nyala yo. DTC nggak ada, hasil scan yo, hasil scan DTC nggak ada sama sekali, mesinnya nggak nyala, motor starter sampai kebakar karena motor starternya memang udah waktunya gitu yo. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita order, lapor dengan owner, beliin valve-nya 8 biji exhaust valve. Nah, yo, exhaust valve satu kotak gini 8 biji, sama seal klep, sama packing cylinder head lagi, mau nggak mau. Nah, ini kemarin sekilas sama kan, sama nggak? Sekilas sama. Ini nggak sama nih yo, lubang silinder nih, sini lagi nih kurang lebar. Yang barunya itu ini yang bawaan dari pabriknya, sekarang dibeliin lagi yang dipasang plat gini, tapi kita belum tahu apakah ukurannya sama seperti ini atau seperti ini, kita belum tahu yo. Terus di sini kita lihat nih lubangnya 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 nok jadi membesar karena pasti noknya nggak pas di sini nih ya, seperti ini. Dan apa yang membuat kita bisa tahu bahwa itu terjadi masalah di dalam sini? Apa yang bisa ya. Jadi mesinnya nyala sih setelah kita ganti klep yo, kita ganti exhaust valve nyala.
tanpa air radiator. Kita nyalakan normal, halus guys, lebih halus dari mesin 2000 cc yang lain ya, halus. Begitu kita mulai masukin air radiator sedikit demi sedikit, mulai dia nyampe ke area packing cylinder head, ke water jacket, di belakang knalpot keluar asap putih guys, keluar asap putih, mulai banyak, idle mulai kacau, mulai mesin mati. Nah, setelah mesin mati, start panjang, kita kira busi. Leles dulu, start panjang kok kayak bocor kompresi, yo. Yaudah, putusin lagi, kita buka tutup radiatornya, airnya nggak ada. Tapi kita cari di dipstick, airnya juga nggak ada. Di dipstick bagus olinya, ya, ternyata dia masuk ke ruang bakar. Makanya ketika si airnya udah dapat penuh, dia masuk ke ruang bakar, keluarnya lewat knalpot. Nah, bocornya di mana? Di packing cylinder head. Positif ya, karena yang kita kerjakan itu. Dan di sini kita udah lihat packing cylinder headnya beda, lubang knocknya sampai melebar. Itu kecerobohan yo. Yo piye? Bukan kecerobohan lagi, karena kita mau komplain sama ownernya, ini packing bener apa enggak, ini apa itu yo, enggak enak yo, nyarinya susah yo. Nyarinya kan susah. Kita tes ya. Nyari packingnya susah. Terus harganya kita nggak tahu mahal apa enggak. Owner mau nyariin, mau belanja sendiri itu sudah alhamdulillah. Yo, nggak membebani pikiranmu. Kamu harus mengerjakan mesin yang belum pernah dikerjakan. Jangan kamu lihat topnya aja nggak ada. Yo, harus berpikir lebih banyak lagi kan. Yo, nggak enak toh. Nah gini udah enak. Alhamdulillah owner mau nyari barang sendiri, mau order spare part sendiri. Kita perlu apa cepet dibeliin gitu ya. Ini kaki semua dari depan sampai belakang alhamdulillah oke. Tinggal kampas rem sama ini kita beresin ini. Kali ini kita harus bener-bener teliti. Yo. Oke, tak kasih lihat, kita cek dulu. Kita cek. Tutup radiatornya ditutup. Set. Yo, tutup radiator ditutup. Ada selang ini. Nih, dari sini nih. Seperti biasa, reservoir. Tiup pakai angin sampai selang radiatornya keras. Oke, selang radiatornya keras. Dengerin di sini. Setiap silindernya. Ada suara angin masuk ke dalam ruang bakar. Ada suara angin masuk ke dalam ruang bakar. Tapi bukan air. Kenapa kok air nggak bisa? Kalau airnya pas nempel di packing cylinder head nggak bisa. Tapi kalau si kompresi yang ngisep bisa. Diisep dibuang, diisep dibuang gitu yo. Bisa. Tapi kalau ditiup dari sini airnya nggak masuk ke ruang bakar. Ini businya nggak ada semua tuh. Sampai disiram-siram oli. Yo, disangka kompresinya belum dapat lagi karena masih ada apa gitu yo, atau kena lem atau apa, disiram-siram oli sama Om Ferry ini. Satu lubang, satu tutup botol oli. Satu tutup loh yo. Plung ditunggu sampai olinya bener-bener jatuh, kena di ring piston, masuk ke selah-selahnya, ditunggu, pasang busi, start engine, greng, nyala. Pas airnya diisi, mati lagi gitu yo. Gitu terus guys. Ini nanti kita bongkar dulu, kita lanjut lihat nanti setelah dibongkar yo. Nah. Oke, next. Ini sudah diperotoli sama Om Ferry, kita tinggal ngangkat. Yo, kelihatan nggak? Oke, fokus. Angkat silinder headnya. Ini kena congkelannya guys. Oke. Yo. Congkel. Ya. Ini ngangkat ini. Kita angkat ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, nek bau teh guys. Angkatnya harus tinggi. Yo men, angkat men. Angkatnya harus tinggi. Bau teh enggak dicabut. Oke. Enggak bisa guys. Bau teh harus dicabut. Ya. Nyangkut anu
apa iki reservoir di sini loh. Gue nyangkut reservoir gak bisa belok. Wes bisa ini, yo. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, angkat keluar, ditumpuk nih. Ditumplek nih. Oke, kita lihat ini airnya. Yo, yang bocor di silinder 2 sama 3. Nih ada pembakaran nomor 4 sama nomor 1. Coba kita lihat packingnya. Lah, tenan toh membesar lagi ini loh. Berarti ini tanda packingnya salah ya guys. Yo, mohon maaf bosku. Kami teledor yo. Kami teledor di bagian sini. Pantas saja ditiup tuh kayak ada air masuk dari sini loh yo. Lah ini air tenan nih masuk lewat sini yo. Karena ini nih lubangnya jadi melebar nih. Apa sih gue congkel om? Golek congkel om. Kalau yang lain-lain harusnya aman ya guys. Yang lain-lain harusnya aman. Berarti ini nih, bener toh? Ini pasti packingnya SQR 481 ini. Bukan 484 yo. Nih, nyangkut nih. Makanya selalu terjadi kebocoran. Tuh. Yo, nih. Kelihatan nih. Yang bocor nih. Yang airnya masuk ke sini sama ke sini. Ya toh, padahal di sini lubang airnya kecil-kecil nih. Harusnya nggak mungkin bocor. Tuh. Ini nomor 2 nih, nomor 3 nih. Karena noknya ini gak bener sini sama sini tadi. Yang salah bukan noknya, yang salah packingnya. Yo, otomatis pas kita pasang gini, pelak pertama pasang gini. Ini gambarnya. Begini. Pasang pelak gini pasti melengkung karena sini sama sini nggak pas nih, lebar lagi nih lubang ini. Yo, nggak bulat toh. Melengkung gini, pelengkung yo kan. Pas kita pasang cylinder head, pelak kita kencengin dari tengah dulu. Otomatis ini rusak, wes. Kencengin sini sama sini, rusak di sini. Wes yo nyebrang ini kita terus malahan yo. Oh alah, jum. Yo wes, ini ki kepepetnya kalau besok nggak ada, kita kerja keras. Kalau packingnya yang SQR 484 nggak nemu, kita tetap pakai ini. Tuh, tapi nggak bisa guys nomor 4 loh. Lubangnya sembuh nanti gimana yo, diakalin gimana, atau kita bikin packing pakai contoh yang itu yo, yang ori bawaan pabriknya yo. Yang ori bawaan pabriknya lubangnya nggak mungkin rusak guys, karena memang pas. No. Gila lho, ora percaya iki. Nih lubangnya 1 nih. Ini 1. Nih, ini enggak rusak. Ini enggak rusak nih. Yo. Ini tadi melebar, ini masih melebar. Nih. Ini melebar. Oh, ini bulat. Ini kalau dipasang di sini, ini PNP pelek. Ini lubangnya. Nah, ini. Nah gini, ini lubang blung yo di sana tuh, blung di sini blung. Nah masuk yo. Kalau yang tadi itu kan rusak ke sini toh, nyamping ke sini gitu kan lubangnya, berarti ke sini melengkung. Nah tinggi gini pas dipasang pas. Nah tinggi yang melengkung tengah, pas kita pasang otomatis kita kencengin tengah dulu. Kalau kita pas tengah, sini ngelipet, sini kepentok sini, wes kalah ngelipet tengah-tengahnya, pokoknya ruwet pokoknya yo, nggak bisa dikatakan apa, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Makanya pas ditiup ada bocor gitu yo. Nih kompresinya nyebrang semua, 1 2 3 4 jadi 1 gini, padahal ini nggak ada yang oleng yo. Kita baru pertama bongkar, silinder headnya nggak mungkin ngulet yo nek wong Jawa, nggak mungkin. Terus ini apa bloknya lagi nggak mungkin, ternyata salah packing. Tuh, nyekebet lebar. Ini bulat. Ini juga ini beda kayaknya.
Kita cari tahu lagi apakah bener ini beda, apakah ada perbedaan sama kayak yang packing klingrit tadi. Sama guys, kurang lebar. Yo nih ada sisa nih, kelihatan nggak? Oh, sama, berarti bener yo. SQR 481 ini. Wes nyuci meneh yo guys yo. Nyuci lagi. Nah, begini. Yo, ini kompresinya nyebrang nih. Kelihatan nggak? Airnya bisa keisep. Loh. Padahal packing udah kayak gini modelnya. Wis nanti yo, kalau nanti beli tetap salah, terpaksa kita bikin dari tembaga. Kirim packing yang ini, yang original bawaan pabriknya ke tukang packing, kita bikin. Yo. Oke, ngono ya, nonton nih video selanjutnya sampai mesinnya 1 kali starter nyala, skreng gitu yo. Sampai ada pembakaran itu. Yo, berarti pas nyala itu cuma 2 silinder, yang 2 silinder gak nyala yo, bocor, brojol. Ngono ke.